Nanti kita akan bicara soal bagaimana menanggulangi kemiskinan. Tapi rata-rata kalau dia miskin dalam desil 1 banget dan dia tidak bisa apa-apa, mohon maaf, dia miskin, dia penyandang disabilitas, dia sudah lolo itu apa ya mas? Lolo itu hidup sendiri begitu. Maka Undang-Undang Dasar punya kewajiban untuk memelihara. Dan dia tidak bisa apa-apa. Maka silahkan dikasih BLT. Terus. Tapi ketika dalam keluarga itu masih ada satu potensi dari anggota keluarganya untuk bisa berkembang, maka pendidikanlah yang akan bisa mendobrak kemiskinan itu. Itu pendidikan. Maka di ulang tahun Mata Najwa kemarin, saya ditanya orang, kenapa Pak Ganjar kasih topi merah putih gambar logo pendidikan kita? Saya bilang, siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu, dan kalau saya salah, Pak Muti tolong dikoreksi. Angka ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya ngutang ya Pak ya? Iya, ini kata Pak Tafsir. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada saya, Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Oh gampang saja. Anda mau jadi komisaris? Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Besok pagi Anda komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Jadi bukan hanya maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang kemudian dilaksanakan. Ini saya belajar ini, ngaji saya sama beliau. Memang Pak Tafsir itu jago nafsir betul. Dan ada rumah sakit Muhammadiyah kira-kira 119. Maka dalam konteks apa hubungannya merawat toleransi? Karena dengan pendidikan yang baik, karakter yang dibangun, budi pekerti yang unggul sejak dari kecil, maka ini akan terbawa panjang. Dan itu adalah pendidikan. Maka pendidikannya dan kebudayaan itu sudah betul. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ini saya kasih contoh satu saja, SMK Muhammadiyah di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Perguruan tingginya juga banyak. Ternyata mayoritas siswanya beragama Kristen. Dan mereka tetap mendapatkan pelajaran itu, dan kemudian mereka tetap belajar di Muhammadiyah. Sungguh-sungguh, spirit berkemajuan dan mencerahkan betul-betul terlihat. Tapi bagaimana kita merawatnya? Ini pengalaman. Merawatnya adalah silaturahmi antar kelompok agama. Terbiasa. Bahasa anak muda kita apa ya? Sering-seringlah ngopi. Sering-seringlah piknik. Pikniknya yang jauh katanya. Biar pengalamannya banyak. Ah kamu, aku karena apa? Piknikmu kurang jauh, katanya begitu. Kalau pikniknya jauh ke banyak negara, ke banyak dunia, bahkan mungkin ke bulan, ke antariksa, dia akan banyak lebih tahu. Nah, kalau banyak silaturahmi, insya Allah akan bisa mengetahui lebih banyak perasaan orang. Lalu meningkatkan toleransi inilah dengan silaturahmi orang akan saling mengenal, dan tentu ini permintaan banyak. Guru agama untuk tiap agama selalu ada. Maka tidak ada yang merasa didinai, ditinggalkan. Maka cerita no one left behind dalam setiap kita membangun perencanaan pembangunan, ya representasinya harus bisa hadir. Meskipun tidak kafah bulat, tapi representasi itu selalu bisa hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.